Salam damai sejahtera untuk kita semua teman-teman. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tua Tiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Mintenuye, NIM 2214201004, kelas 1, semester 2, jurusan ilmu keperawatan, mata kuliah komunikasi dalam keperawatan, dosen pengampu Joshua Karigis Escape. Materi konsep dasar komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi merupakan sebuah proses yang sangat paling dalam hubungan antara manusia. Di dalam memberikan pelayanan perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang baik sebagai awal terciptanya sebuah hubungan perawat dengan pasien dan keluarga. Perawat yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam komunikasi akan mudah menjalin hubungan dengan pasien maupun keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hambatan komunikasi efektif perawat dengan keluarga pasien dalam perspektif perawat di intensiv care unit Rumah Sakit Umum Al Islam Bandung. Penelitian deskriptif iteratif ini melibatkan 10 orang perawat yang diambil menggunakan dental sampling data ambil dengan melakukan wawancara dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan context analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 teman yang menjadi hambatan komunikasi efektif perawat dengan keluarga pasien dalam perspektif perawat di intensiv care unit Rumah Sakit Umum Al Islam Bandung dan konflik peran faktor demografi keluarga, keselamatan lingkungan dan situasi di itu dan kondisi psikologis keluarga. Dengan demikian, penelitian terkait komunikasi perawat dengan keluarga pasien menjadi penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan perawat, seperti kemampuan berbahasa asing dan kebasaran dalam menghadapi situasi dan kondisi di itu, khususnya berhubungan dengan keluarga pasien. Hal ini dikarenakan perawat adalah ujung tombak dalam pemberian pelayanan di rumah sakit. Dalam segala proses kehidupan, komunikasi merupakan hal yang pokok. Hubungan antara manusia bisa terjadi tidak lain karena adanya sistem komunikasi. Sebagai masalah berkaitan dengan sistem kehidupan manusia dapat dipecahkan melalui komunikasi. Manusia komunikasi untuk berbagai keperluan, mengetahui tujuan-tujuan tertentu. Bentuk komunikasi pada manusia merupakan bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Buka tutup 1. Komunikasi tidak hanya
sekedar alat untuk berbicara dengan klien. Perawat dan klien adalah suatu hubungan terapeutik di mana hubungan yang mempunyai tujuan, yaitu tujuan untuk kesembuhan klien. Keperawatan atau bidan yang memiliki keterampilan komunikasi terapeutik tidak saya akan mudah membina hubungan saling percaya dengan klien, tetapi juga dapat mencegah terjadinya masalah gegar etik. Selain itu dapat memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan atau kebidanan dan meningkatkan citra profesi keperawatan atau kebidanan serta citra rumah sakit dalam memberikan pelayanan atau 3 jenis komunikasi, yaitu verbal, tertulis, dan non-verbal yang dimanifestasikan secara terapeutik. 2. Pemberian asuhan keperawatan khususnya yang berada di pelayanan kesehatan sangat diperlukan adanya strategi pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilaksanakan setiap hari. Adapun strategi yang dimaksudkan adalah strategi komunikasi berdasarkan hasil dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan adalah hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di puskesmas dukun Magelang. Bagian besar komunikasi terapeutik perawat di puskesmas dukun Magelang adalah berada dalam teori cukup baik. Bagian besar tingkat kepuasan pasien di puskesmas dukun Magelang berada dalam teori puas. Bagi petugas kesehatan perlu meningkatkan perbaikan mutu pelayanan di puskesmas agar kepuasan dapat ditingkatkan dan diadakannya cara untuk menilai atau mengetahui kepuasan pasien di puskesmas perlu mengoptimalkan dalam melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien untuk meningkatkan hubungan antara perawat dengan pasien menjadi lebih baik dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien. Untuk mendukung proses keperawatan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk fasilitas umum yang disediakan di puskesmas seperti ruang tunggu, ruang perawatan, toilet, tempat parkir, penempatan tempat diatur dengan baik dan dijaga kebersihannya. Dan dari hasil wawancara dengan perawatnya, semua ini dilakukan untuk membuat pasien nyaman berada di puskesmas baik saat perawatan atau tidak dalam perawatan dengan fasilitas yang tersedia. Rata-rata per hari ada 77 pasien dan dari wawancara dengan perawat mengungkapkan 70 sampai 85 pasien mengunjung puskesmas
dukun mengelan ditangani oleh perawat. Hal ini menunjukkan banyaknya pasien yang ditangani oleh perawat dan mengakibatkan komunikasi antara perawat dengan pasien menjadi tidak terlaksanakan dengan baik. Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di puskesmas dukun mengelan secara khusus. Untuk mengetahui komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien, mengetahui tingkat kepuasan pasien, mengidentifikasi hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di puskesmas dukun mengelan.